Halo guys, selamat datang kembali di channel New Normal Saham, channel yang membahas pergerakan indeks harga saham gabungan dan menganalisis saham-saham pilihan. Gimana kabar portofolionya hari ini? Semoga masih tetap hijau ya guys. Hari ini IHSG ditutup lebih tinggi dibandingkan perdagangan hari kemarin, di mana terjadi kenaikan 1,229 poin atau menguat 0,01% ke level 6.603,798. Berdasarkan data, volume transaksinya tercatat sebesar 295 juta lot saham atau setara sekitar 20,3 triliun. Angka yang cukup besar dan nampaknya perdagangan hari ini cukup ramai ya guys. Kita masuk ke sektoral. Hari ini sektor-sektor ditutup beragam. Sektor yang menguat terbesar ada teknologi yang didorong oleh saham Bukalapak.com. Sedangkan saham yang mengalami pelemahan terbesar ada IDX Industri yang didorong oleh pelemahan saham Astra International. Dan ada juga saham dari sektor infrastruktur yaitu Telkom. Secara keseluruhan, saham-saham yang memiliki value transaksi terbesar hari ini yang membuat IHSG ramai perdagangannya hari ini, diantaranya ada Adro yang menguat 1,04%, ada Buka yang menguat 9,9%, ada BBCA yang menguat 1,02%, ada Arto yang menguat 3,14% dan lain-lainnya. Sedangkan di tengah kenaikan tipis IHSG hari ini ada juga saham-saham yang melemah. Di antaranya ada Avia, saham yang baru IPO yang ditutup ARB melemah 6,98%. Ada BBRI yang melemah 0,47%, ada Telkom yang melemah 1,44%, ada BBYB yang melemah 4,07% dan lain-lainnya. Oke, kita lanjut ke transaksi asing. Berdasarkan data RTI, asing membukukan net buy sebesar 2,52 triliun. Net buy terbesarnya ternyata di pasar negosiasi dan tunai sebesar 2,68 triliun. Sedangkan di pasar reguler asing malah membukukan net sell 155,2 miliar. Dari data di sini kita tahu ternyata saham yang dibeli asing di pasar nego ada Avia yang merupakan saham yang baru IPO hari ini. Di sini juga ada Duti di pasar nego, ada BBCA, Arto, MTK, MDKA, Buka dan lain-lainnya. Sedangkan saham-saham yang dijual asing ternyata di sini ada INTP di pasar nego, jumlahnya cukup besar 694 miliar. Ada juga Avia ternyata di pasar reguler. Ada Telkom, BBNI, SMMA, SKLT, UNTR, SMGR dan BBRI. Dari sini terlihat ternyata saham blue chip masih banyak juga yang dijual oleh asing. Oke, kita masuk ke chart IHSG ya guys. Hari ini IHSG memang ditutup lebih tinggi dibandingkan perdagangannya di hari kemarin. Tapi dari candlestick yang terbentuk terlihat harga penutupan hari ini ternyata lebih rendah dibandingkan harga pembukaannya di hari ini. Dari sini terlihat IHSG ternyata masih belum bisa membreakout resistennya di 6.620 dan cenderung berbalik arah. Tapi untungnya hari ini masih juga ada tekanan beli yang membuat pelemahan yang terjadi tidak terlalu dalam. Untuk volume transaksi sendiri di sini terlihat cukup tinggi dibandingkan perdagangan sebelumnya. Dan memang dari data value transaksi yang kita peroleh, perdagangan di bursa hari ini cukup ramai. Untuk asing sendiri di sini tercatat membukukan net buy, namun sayang net buy yang terjadi hari ini ada di pasar nego dan itu pun bukan didorong oleh saham blue chip. Untuk RSI di sini masih flat, cenderung naik, masih belum kemana-mana. Lalu ada MACD yang di sini terlihat masih cukup baik karena histogram yang dibentuknya lebih kecil dibandingkan histogram di perdagangan hari sebelumnya. Jadi bagaimana proyeksi IHSG untuk esok hari?
Ada kemungkinan besok IHSG akan terkoreksi terlebih dahulu, menguji supportnya di 6.555 sekaligus menutup intraday gap yang dibentuknya di antara 6 Desember hingga 7 Desember ini. Apabila 6.555 ini bisa menjadi level support bagi IHSG untuk rebound, maka selanjutnya IHSG akan menguji kembali resistennya di 6.620. Jadi kemungkinan besok masih akan terkonsolidasi, menguji support di 6.555 dan resistennya di 6.620. Oke, kita masuk ke analisis saham-saham pilihan ya guys. Kita mulai dari IDX Energi dari sektor oil and gas and coal equipment and service. Di sini ada Petrosi Tbk dengan kode saham PTRO. PTRO ini termasuk saham second liner, market capnya saat ini sekitar 2,4 triliun dan tergolong ke dalam saham syariah. Pada perdagangan hari ini PTRO ditutup naik 50 poin atau menguat 2,12% ke harga 2.400, di mana harga penutupannya ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga pembeliannya. Untuk transaksinya sendiri di sini tercatat banyak yang membelinya di harga kanan dibandingkan yang menjualnya di harga kiri, dan ada asing yang mulai kembali masuk ke dalam saham ini. Oh ya, sedikit tips untuk teman-teman semua, berhubung likuiditas saham ini tidak terlalu tinggi, maka lot pembeliannya bisa disesuaikan dengan perbandingan volume dengan frekuensi yang ada di sini. Jika dihitung kira-kira sekitar 15 lot saham. Oke, kita masuk ke chart dari PTRO ya guys. Kita mulai dari bandar detektornya terlebih dahulu. Untuk top 1, top 3, top 5, dan secara average saham ini diakumulasi dalam jumlah yang besar. Dari candlestick yang terbentuk hari ini cukup solid karena harga penutupannya sama dengan harga tertingginya hari ini. Namun sayang di sini volumenya masih di bawah rata-rata. Untuk bandar sendiri di sini terlihat mulai mengakumulasi kembali saham ini, dan ada juga asing yang terlihat juga mulai masuk kembali ke dalam saham ini. Lalu di sini RSI masih mengarah ke atas, tapi sejauh ini masih kurang oke karena masih downtrend. Akan lebih bagus apabila RSI dari PTRO yang downtrend ini bisa dipatahkan. Untuk MACD sendiri di sini terlihat cukup bagus karena histogram yang dibentuknya terlihat lebih kecil dibandingkan histogram pada perdagangan di hari sebelumnya. Lalu bagaimana trading plan untuk PTRO? PTRO ini sebenarnya menarik karena seharusnya saham ini low risk. Area beli bisa di harga penutupannya hari ini di 2.400. Level take profit terdekat ada di 2610 dan level stop loss ada di 2290. Maka risk and reward ratio nya adalah 1:1,91. Cukup oke. Area pembelian ada di sekitar 2290 atau 2320 ini yang merupakan support kuatnya hingga harga penutupannya hari ini di 2400. Cut loss apabila saham ini ditutup di bawah harga 2290, karena jika ditutup di bawah harga tersebut kemungkinan saham ini masih akan downtrend. Dan target take profit terdekat di 2610. Tentu hal itu bisa tercapai setelah menguji terlebih dahulu resisten terdekatnya di 2480 dengan potensi keuntungan sebesar 8,75%. Disclaimer on ya guys. Saham selanjutnya yang akan kita analisis dari IDX Finance sektor perbankan ada Bank Jago Tbk dengan kode saham ARTO. Hari ini ARTO ditutup naik 475 poin atau menguat 3,14% ke harga 15.575, di mana harga penutupannya ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga pembeliannya. Sebagai informasi juga, ARTO saat ini market capnya sudah sampai 213,6 triliun dan tergolong ke dalam saham plus liner, tapi tidak masuk ke dalam saham syariah. Untuk transaksinya sendiri di sini tercatat banyak yang menjualnya di harga kiri dibandingkan yang membelinya di harga kanan.
Namun bagusnya asing mulai kembali masuk ke dalam saham ini. Oke, kita masuk ke chart dari Arto. Untuk bandar detektornya di sini terlihat top 1, top 3, top 5, dan secara average saham ini diakumulasi dalam jumlah yang besar. Pada hari ini Arto ditutup naik. Kenaikan hari ini terlihat cukup solid karena harga penutupannya mendekati harga tertingginya hari ini, dan di sini terlihat sekilas Arto membreakout resisten terdekatnya di 15.500. Cukup menarik. Untuk volume transaksi sendiri terlihat lebih tinggi dibandingkan volume transaksi pada saat saham ini turun di perdagangan sebelumnya. Untuk bandar sendiri di sini terlihat mulai masuk kembali, dan jika dilihat dari Oktober terlihat saham ini masih terus diakumulasi oleh bandar. Hal yang sama juga terjadi di pergerakan asing, di mana hari ini asing masuk, dan jika dilihat dari Oktober lalu asing masih terus masuk ke dalam saham ini. Untuk RSI sendiri di sini masih oke, masih mengarah ke atas dan sejauh ini membentuk higher low, tapi dalam jangka menengah terlihat masih belum bisa membreakout downtrend channelnya ini atau lower high-nya ini. Untuk MACD sendiri di sini terlihat ditutup lebih baik karena histogram yang dibentuknya lebih kecil dibandingkan histogram pada perdagangan di hari sebelumnya. Lalu bagaimana trading plan untuk Arto? Sebenarnya saham ini menarik. Dari teknikal sendiri sekilas saham ini akan membuat cup and handle ya guys. Nah, di sini sekilas terlihat Arto ini akan membuat cup and handle. Jadi nampaknya dalam jangka pendek cukup menarik karena akan menguji resisten terdekatnya di 16.700, dan apabila berhasil kemungkinan Arto ini akan melanjutkan penguatan setinggi dengan cup yang pernah dibentuknya di sekitar bulan Oktober ini. Tapi mari coba kita buatkan trading plan untuk target terdekatnya terlebih dahulu. Area pembelian bisa di sekitar harga penutupannya saat ini di 15.575, atau menunggu saham ini sedikit melemah di intraday besok di 15.500. Level stop loss ada di sekitar 14.700. Target take profit terdekatnya di 16.700. Maka risk and reward ratio-nya 1:1,29. Cukup oke. Area pembelian ada di sekitar 14.700 ini hingga harga penutupannya pada perdagangan hari ini yaitu 15.575, atau menunggu sedikit pullback menuju support yang pernah dilewatinya di sekitar 15.500, dan target take profit terdekat di 16.700. Tentu hal tersebut bisa tercapai setelah membreakout terlebih dahulu di resisten terdekatnya di 15.900. Potensi kerugian sekitar 5,62%, dan potensi keuntungan bisa sekitar 7,22%. Tentu akan lebih menarik jika 16.700 atau 16.800 ini bisa di breakout, karena kemungkinan target selanjutnya bisa sampai 18.400 atau setinggi cup yang pernah dibuatnya, ataupun menguji level tertinggi yang pernah dibuat Arto di 19.050 ini. Tentu analisis tersebut akan dibuatkan lebih lanjut ketika Arto ini berhasil membreakout resistennya di 16.700. Maka dari itu terus ikuti channel ini ya guys. Dan sekali lagi disclaimer on. Saham terakhir yang akan kita analisis masih dari IDX Finance, sektor investment companies. Ada Saratoga Investama Sedaya Tbk dengan kode saham SRTG.
SRTG ini termasuk ke dalam saham first liner, market capnya saat ini 33,2 triliun dan tidak tergolong ke dalam saham syariah. Pada perdagangan hari ini SRTG ditutup naik 170 poin atau menguat 7,45% ke harga 2450, di mana harga penutupannya ini ternyata lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga pembeliannya. Untuk transaksinya sendiri tercatat banyak yang membelinya di harga kanan dibandingkan yang menjualnya di harga kiri, dan di sini terlihat ada asing yang masuk dalam jumlah besar ke dalam saham ini. Oke, kita masuk ke chart dari SRTG ya guys. Kita mulai dari bandar detektornya terlebih dahulu. Untuk top 1-nya normal akumulasi, top 3, top 5, dan secara average saham ini diakumulasi dalam jumlah yang besar. Hari ini SRTG ditutup naik. Kenaikan hari ini cukup bagus, melanjutkan kenaikan yang dibuatnya di hari sebelumnya. Untuk volume sendiri di sini terlihat mendukung kenaikannya hari ini. Lalu ada bandar yang terlihat mengakumulasi dalam jumlah besar saham ini, dan di sini juga ada asing yang masuk dalam jumlah besar ke dalam saham ini. Untuk RSI sendiri di sini masih mengarah ke atas, dan ada MACD yang sudah golden cross sekaligus membuat histogram hijau, cukup oke. Lalu bagaimana trading plan untuk SRTG? Bagi investor atau trader yang belum memiliki barang, baiknya wait and see terlebih dahulu atau bisa mencicil beli di harganya di 2450. Kemungkinan besok SRTG akan menguji resisten all time high-nya di 2490 atau secara psikologis di 2500. Apabila resisten tersebut tertembus, maka Saratoga ini kemungkinan akan terus naik dan sky is the limit. Karena apabila 2460 atau secara psikologis 2500 ini ditembus, SRTG kembali mencatatkan all time high-nya. Jadi kalian bebas menentukan keuntungan terbesar yang kalian inginkan, tapi kemungkinan dalam hal ini keuntungan terdekat bisa di sekitar 2600 hingga 2700. Itu skenario baiknya. Tapi kalau skenario buruknya, kemungkinan Saratoga akan berbalik arah terlebih dahulu setelah gagal menguji psikologis di 2500-nya ini. Maka dari itu sebenarnya saham ini cukup high risk. Coba kita buatkan trading plan-nya. Untuk saat ini high risk dengan mengasumsikan kita membelinya di harga penutupannya saat ini atau cicil beli di 2450 ini. Target take profit di 2500 karena masih ada kemungkinan untuk gagal membreakout resisten psikologisnya ini. Untuk level stop loss di 2250. Maka risk and reward ratio-nya adalah 1:0,25. Sangat tidak menarik. Lebih besar risikonya. Tapi akan menarik ketika Saratoga ini berhasil membreakout resisten psikologisnya di 2500 atau di sekitar 2490 ini, dengan target terdekat yang mungkin dicapai di 2600 hingga 2700. Nah, coba kita buatkan trading plan apabila Saratoga berhasil membreakout 2500. Target take profit terdekat di sekitar 2600. Level stop lossnya di 2490 ya guys. Kalau 2500 nanti pembaginya 0. Nah, risk and reward ratio nya jadi 1:10. Sangat menarik apabila berhasil membreakout. Jadi harus diperhatikan pergerakan saham ini secara intraday-nya ya guys, bagi yang ingin entry ke dalam saham ini. Tapi bagi yang memiliki barang tinggal sell on strength untuk saham ini. Disclaimer on ya guys.